Perkenalkan, nama saya Desri Ginanda. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Tia Desri. Saya merupakan guru SD Ignatius Global School Citra Grand City, Kota Palembang, dan juga sebagai guru matematika. Baik, terima kasih Miss atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pro-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Halo Mas Ages, bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar saya? Alhamdulillah baik juga Miss. Baiklah Miss, terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Ages. Apakah Miss Ages bersedia dan bisa kita mulai? Miss, bisa. Oke, baiklah. Terima kasih ya Miss. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, apa yang akan Miss capai? Oke, pembelajaran yang akan dilakukan yaitu mengenai materi rasio, di mana dalam materi ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Miss. Yang pertama adalah bagaimana cara mengelompokkan atau membandingkan dua kelompok benda. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui konsep atau pengertian dari rasio. Oke, baik Miss. Jadi materi kali ini adalah tentang rasio, di mana Miss mempunyai dua tujuan ya. Yang pertama yaitu sesuatu dapat membandingkan dua benda dan menjadikan rasio. Dan kemudian yang kedua, sesuatu itu jadi dapat mengetahui nih, apa sih konsep atau pengertian dari rasio itu sendiri ya Miss ya. Oke, bagus. Jadi pertanyaan kedua nih Miss, dari pembelajaran Miss nanti, area pengembangan apa nih yang ingin Miss capai? Oke, dari materi tersebut, area yang akan dicapai adalah di pengetahuannya, di pengetahuan peserta didik supaya mereka nanti agar mereka nanti bisa mengetahui apa sih konsep dari rasio itu sendiri, pengertiannya serta cara membandingkan dua kelompok benda. Oke, jadi yang ingin Miss kembangkan di sini adalah pengetahuan dari siswa itu sendiri. Bagaimana mereka membandingkan antara dua benda tadi di rasio, kemudian pengetahuan mereka tentang pengertian dari rasio itu sendiri ya Miss ya. Jadi pertanyaan yang ketiga nih Miss, strategi apa nih yang akan Miss lakukan pada pembelajaran rasio ini? Oke, strategi yang akan dilakukan pada materi rasio karena yang akan diajari juga kelas tinggi yaitu kelas 6, maka kali ini akan menggunakan pendekatan saintifik serta model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, di mana tujuannya adalah untuk agar peserta didik bisa berkomunikasi secara aktif serta mengembangkan budaya-budaya yang positif. Luar biasa sekali Miss Ages. Jadi Miss ingin nih menggunakan metode saintifik ya, Miss, pendekatan saintifik, kemudian menggunakan PBL atau problem based learning. Dan semoga apa yang Miss harapkan itu dapat tercapai ya Miss. Oke, jadi pertanyaan yang keempat nih Miss, media apa saja nih yang akan Miss gunakan pada pembelajaran nanti? Oke, karena materinya tentang rasio, maka media yang akan digunakan itu adalah gambar dengan bantuan infokus, di mana agar siswa itu bisa melihat secara langsung gimana sih dua kelompok benda itu, bagaimana sih cara membandingkannya dengan menggunakan rasio tersebut. Oke, luar biasa sekali Miss Ages. Jadi nanti mau pakai infokus, kemudian ditanyakan gambar, mereka dapat mengelompokkan benda-benda yang kelompokkan tadi, dapat mengetahui rasionya ya Miss ya. Luar biasa sekali. Dan ini pertanyaan terakhir nih Miss, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan nih Miss Ages akan melaksanakan rencana yang sudah Miss Ages susun ini? Oke, rencananya akan dilakukan pada hari Rabu depan Miss ya, pada tanggal 16 Oktober 2024 pada jam pertama dan kedua yaitu pada pukul 7.15 sampai 8.25. Oke, jadi rencananya itu 2 JP ya Miss ya. Pada hari Rabu depan di tanggal 16 Oktober 2024. Oke, baiklah Miss. Baiklah, terima kasih banyak Miss Ages atas
Demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Sikap siap berdoa. Let's pray together. Thank you God for your mercy here today. Please bless us to get the word and meaningful knowledge today. Thank you God. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi rasio, Miss mau menyampaikan apa sih tujuan dari mempelajari rasio. Adalah kalian akan mengetahui cara membandingkan banyak dua kelompok benda. Yang kedua adalah menjelaskan konsep atau pengertian dari rasio. Materi yang pertama adalah membandingkan dua kelompok benda. Kalian perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ada sebuah buah pir dalam keranjang. Jumlahnya ada berapa kira-kira? 6. Diingat ya, bahwa gambar pertama buah pir ada 6. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga sama-sama buah pir. Ada berapa buah pir dalam keranjang? 3. Sekarang bagaimana sih caranya membandingkan dua kelompok benda tersebut? Oke, kita akan membandingkan dua kelompok buah pir berdasarkan banyaknya. Kita bisa lihat bahwa buah pir dalam keranjang pertama jumlahnya lebih banyak daripada buah pir pada keranjang kedua. Kita juga mengetahui bahwa buah pir pada keranjang kedua lebih banyak daripada buah pir di keranjang pertama. Sekarang cara membandingkannya. Kalau kita perhatikan, banyak buah pir keranjang pertama berbanding keranjang buah pir kedua adalah berapa kira-kira? 6 berbanding 3. Kalau dikecilkan bisa tidak? Bisa. Jadi berapa perbandingannya? 2 betul. Kenapa 2 banding 1? Karena dibagi 2. Karena dibagi 3. Oke, lanjut. Banyak buah pir keranjang kedua berbanding keranjang pertama adalah 3 berbanding 6. Kenapa 3 berbanding 6? Ada yang tahu? Oke. Kenapa? Kedua disebutkan terlebih dahulu. Betul sekali. Kenapa dia perbandingannya 3 banding 6? Karena yang disebutkan pertama adalah keranjang kedua. Karena keranjang kedua yang pertama kali disebutkan, jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 6. Kalau dikecilkan jadi berapa? 1 banding 2 atau 2 banding 1? Betul sekali, 1 banding 2. Sekarang, kalau tadi perbandingan keranjang pertama dan keranjang kedua, kita akan membandingkan banyak buah pir keranjang pertama berbanding semua buah pir. Nah, kalau berbanding semua, berarti harus kalian tambahkan kedua buah pada keranjang tersebut. Buah pada keranjang pertama ada berapa? 6. Sekarang semua buah pir 9. Jadi perbandingan banyak buah pir pada keranjang pertama berbanding buah pir semuanya adalah 6 banding 9. Coba angkat tangan ya. Kalau dikecilkan jadi berapa? Angel, jadi berapa? 2 banding 3. Betul sekali. Tepuk tangan.
keranjang kedua berbanding buah pir semuanya. Buah pir keranjang kedua ada berapa? Ada 3. Semua buah pir ada 9. Berarti perbandingan buah pir keranjang kedua berbanding keranjang semua buah pir ada berapa perbandingannya? Oke, betul sekali. Dari materi yang Miss berikan, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Dari gambar yang Miss tampilkan, akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tentukan banyak laki-laki berbaju orange berbanding laki-laki berbaju biru. Siapa yang bisa jawab? Queen bisa? 2:4. Apakah yang lain setuju? Setuju. Oke, betul sekali ya. 2:4. Apakah bisa dikecilkan? Jadi berapa? 2:2. Oke, good job. Kita lanjut pertanyaan kedua. Tentukan banyak laki-laki berbaju orange berbanding seluruh orang. Yuki bisa jawab? 2:6. Apakah yang lain juga setuju? Setuju. Oke. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Tentukan banyak laki-laki berbaju biru berbanding seluruh orang. Gisela? 4:6. Apakah yang lain juga setuju? Setuju. Kalau dikecilkan jadi berapa ya? 2:3. Kenapa 2:3? Oke, karena sama-sama dibagi 2. Kita cek jawaban kalian benar atau salah. Kita lihat pertanyaan pertama. Tentukan banyak laki-laki berbaju orange berbanding laki-laki berbaju biru. Jawaban kalian tadi berapa? 2:4. Jawabannya adalah 2:4. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua. Mohon maaf ya. Tentukan banyak laki-laki berbaju orange berbanding seluruh orang. Tadi jawabannya berapa? 2:6 atau 4:6? Kita lihat jawabannya. 2:. Yang terakhir jawabannya adalah 4:6. Oke, kita ke materi selanjutnya ya. Dari beberapa contoh tadi tentang rasio, bisakah kalian simpulkan dari contoh-contoh apa sih pengertian dari rasio itu? Ada yang tahu? Ceris? Rasio adalah perbandingan. Oke, sip. Ada pendapat berbeda? Ada yang tahu? Oke, good job. Ada yang lain? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau memberikan pendapat, kita lihat apa sih arti dari rasio itu? Nah, rasio adalah perbandingan dari dua objek atau lebih. Objek bisa berupa benda, buah, hewan, bahkan manusia. Rasio dapat berupa perbandingan jumlah objek, ukuran objek, warna maupun bentuk. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, oke, baiklah kelas. Karena kita tadi sudah membahas materi rasio, di sini Miss punya beberapa pertanyaan. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tugas kalian adalah membandingkan atau mencari rasio dari gambar tersebut.
rasio tadi hasil gambar kres. Kresnya ada 9, sedangkan bonekanya ada 5. Jadi rasionya 9:5. Kesimpulannya, jadi rasio dari gambar tersebut adalah 9:5. Oke, kita nomor 2. Di sini terdapat gambar skop yang berjumlah 9. Dan ada gambar satu lagi yang gambar gitar menunjukkan 6 buah gitar. Jadi kita akan menunjukkan rasionya dan skop berbuah sebanyak 9 dan gitar 6. Berarti rasionya 9:6. Kesimpulannya, jadi rasio dari soal tersebut adalah 9:6. Tetapi sebelumnya ini bisa disederhanakan. Jadi 9:6 akan disederhanakan dengan 3. Jadi 9:6 dibagi 3. Hasilnya 9/3 jadi 3. Dan 6 dibagi 3 jadi 2. Jadi rasionya 3/2. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Selamat siang. Kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Sudah dosen kan? Dapat kita lihat di sini jumlah dan boneka berwarna berjumlah 5. Jadi rasionya adalah 9/5. 9/5 tidak dapat dikecilkan lagi karena 5 merupakan bilangan prima. Ini ada skop jumlahnya 9 dan kita berjumlah 6. Jadi rasionya adalah 9/6. 9/6 ini dapat dikecilkan bagi 3. Ini juga terdapat kepiting berjumlah 8 dan pesawat berjumlah 9. Jadi rasionya adalah 8/9. Terakhir di sini ada es krim berjumlah 9 dan jam waker berjumlah 7. Jadi rasionya adalah 9/7. Sekian, terima kasih. Oke kelas, kita sudah menyaksikan presentasi dari kalian semua. Ternyata jawaban kalian semua benar semua ya. Wah, ternyata kalian semua bisa ya tentang materi rasio. Kalau kita perhatikan soal nomor 1, di sana ada gambar makanan serta gambar sebuah boneka atau boneka. Ada 9 dan ada 5. Berarti rasionya adalah 9/5. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Oke, karena kalian semua bisa menjawab, beri tepuk tangan dan apresiasi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11. Kemudian saya juga ditemani oleh PP saya, Ibu Nur Hasana MPD, dan ada rekan sejawat saya di sini ada Miss Tri Agestiani SPD. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi. Assalamualaikum Miss Ages. Selamat saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Miss. Alhamdulillah ya Miss ya. Jadi gimana nih Miss? Setelah kemarin kan kita udah observasi nih. Gimana nih perasaan Miss setelah melakukan observasi? Alhamdulillah Miss, kalau perasaan Miss Agnes itu senang sekali Miss, karena dengan dilakukannya observasi, saat observasi itu anak-anak terlihat antusias dan juga sangat aktif. Kendalanya itu pada saya melihat anak-anak itu bingung Miss ya. Semoga Miss ya setelah percakapan ini, setelah adanya observasi dari Miss ya, semoga saya bisa memperbaiki masalah yang saya hadapi. Oke, jadi kemarin itu udah mulai berjalan aktif ya Miss ya. Iya. Anak-anak juga sudah terlihat antusias. Tapi ternyata pas di akhir pas dilihat ternyata masih ada anak-anak yang belum paham Iya, tentang materi betul. kasih kemarin ya Miss. Iya betul, masih terlihat kebingungan. Oke. Jadi kalau Miss lihat-lihat nih, bagaimana Miss dalam penyampaiannya? Media apa sih yang Miss pakai kemarin? Kalau pada saat penyampaian materi, media yang digunakan adalah media PPT Miss. Pada saat penjelasan saya menggunakan proyektor dan menggunakan PPT dalam penjelasannya. Tapi sepertinya pada saat saya menjelaskan ternyata ada anak-anak Miss yang tidak paham pada media tersebut. Sepertinya memang sebagian itu paham hanya dengan melihat PPT, tapi sebagian lagi tidak paham Miss. Harus memang benar-benar dijelaskan secara langsung dan mereka juga harus bertanya bagaimana dengan materi tersebut. Sehingga menurut saya kurang anak-anak itu kurang paham semuanya kalau hanya dengan PPT saja. Oke, baiklah. Jadi di sini kan kemarin menggunakan media PPT ya Miss ya. Jadi menurut Miss mungkin akan ada media lain gitu ya Miss ya. Karena kurang rasanya kalau pakai PPT saja. Jadi menurut Miss nih media lain itu yang seperti apa nih Miss? Mungkin dengan alat bantu peraga Miss, tidak hanya ditampilkan dengan proyektor saja, tapi langsung melihat bentuknya. Misalnya kalau memang dalam rasio kan tidak bisa menunjukkan benda, tapi kalau mungkin materi lain, misalnya materi kubus, berarti harus ditunjukkan bentuknya, langsung dijelaskan, mungkin seperti itu Miss. Oke, jadi ada alat peraga juga ya Miss, selain ada PPT, kemudian ada alat peraga. Jadi anak-anak yang gaya belajar yang beda mungkin akan lebih paham gitu ya Miss. Luar biasa sekali Miss Ages. Oke, jadi kalau melihat dari kemarin nih Miss, selain itu menurut Miss apa sih hambatan atau kendala saat Miss melakukan pembelajaran? Oke, kalau pada saat observasi kemarin, hambatan yang saya rasakan itu mungkin pada saat pembentukan kelompok Miss. Pada saat selesai menjelaskan materi dan menyampaikan soal, kan itu kan dengan kelompok. Nah, ada beberapa siswa itu yang tidak mau Miss membentuk kelompok karena menurut mereka membentuk kelompok itu sulit. Tapi setelah saya jelaskan bahwa materi tersebut memang harus dikerjakan secara berkelompok, mereka mau dan mereka juga aktif berpendapat tentang materi tersebut. Oke, luar biasa sekali. Pertamanya Miss tuh merasa terkendala dari pembentukan kelompok, tapi setelah dijelaskan anak-anak sudah mengerti. Berarti Miss sudah memberikan solusi juga kepada anak-anak tadi Ibu. Luar biasa sekali Miss. Dan selanjutnya nih Miss, kan guru itu memiliki 4 kompetensi yang harus terpenuhi gitu. Jadi dari keempat kompetensi itu, kompetensi apa sih yang ingin Miss lebih perdalam lagi untuk dalam mengajar anak? Menurut saya ingin memperdalam kompetensi pada pedagogik Miss. Kenapa? Karena saya ingin memperdalam kemampuan saya dalam membentuk perangkat pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga pada saat penyampaian di kelas itu anak-anak merasa senang. Luar biasa sekali Miss. Jadi Miss ingin lebih memperdalam dari
kompetensi pedagogik ya Miss ya, Ya, supaya betul, Miss. anak-anak itu lebih tertarik lagi dengan apa yang Miss ajarkan. Luar biasa sekali Miss. Dan ini pertanyaan terakhir nih Miss. Apa sih rencana Miss untuk kedepannya, untuk pembelajaran kedepannya dengan anak-anak, kemudian harapannya gitu. Oke, mungkin harapan saya Miss ya dari adanya percakapan ini saya lebih bisa membuat perangkat pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik, sehingga kedepannya pada pertemuan matematika selanjutnya mungkin saya akan mengulang kembali materi yang kemarin, materi yang sudah saya sampaikan pada observasi dengan penyampaian yang lebih baik, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, rencananya kapan nih Miss akan dilaksanakan? Pada pertemuan matematika selanjutnya nih mungkin minggu depan. Oke, luar biasa sekali Miss. Jadi Miss, tadi udah banyak tuh yang kita obrolin nih Miss. Menurut Miss, apa nih kesimpulan yang Miss dapat ambil dari percakapan kita ini? Mungkin menurut saya dari percakapan yang kita lakukan Miss, saya lebih memahami bagaimana caranya untuk lebih memperhatikan anak-anak, menggunakan media pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih bervariasi, yang lebih menyenangkan, serta saya sendiri ingin memperdalam kemampuan pedagogik sehingga saya bisa membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga pada saat pembelajaran tidak monoton dari itu saja. Oke, luar biasa sekali Miss ya. Jadi tadi udah dibahas tentang Miss mau memperdalam pedagogi Miss lagi supaya nanti rencana pembelajaran Miss ke depannya itu lebih menarik, tidak monoton. Kemudian media yang digunakan juga akan lebih banyak lagi sehingga anak-anak lebih tertarik dan mereka juga lebih dapat mendalami materi tersebut ya Miss ya. Luar biasa sekali Miss Agnes. Oke baik Miss, itu saja. Mungkin nanti harapannya ke depannya Miss Agnes dapat memberikan yang terbaik ya Miss ya. Apa yang Miss harapkan dan apa yang Miss inginkan akan tercapai Miss. Amin. Oke baik, terima kasih Miss Agnes atas waktunya, atas sharingnya, kemudian atas pendapat Miss tadi ya. Terima kasih Miss Agnes. Baiklah, itu tadi hasil percakapan pasca observasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.